Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5, ayat 1, ayat 3, dan ayat 6. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu-lah, maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami di dalam tahun yang baru ini. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman,
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 4. Berpatut jangkarku, kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku dalam mau Tuhan Yesus, dosaku sudah terbenam. Ku selamat oleh darah Kristus, bakal hukuman yang seram. Luka hatiku sembuh, ya Tuhan, karena rahmat-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Kita baca secara bergantian. Di ayat 20 kita baca bersama-sama. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman-Nya. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Kita baca bersama. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan untuk menyambut doa pengakuan dosa, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh kasih karunia-Mu, anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu.
Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 3. Dari gungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang, ku bebas senang. Datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang, ku datang dari keputus asaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Hukum Taurat yang pertama dan kedua dan maksudnya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus hormat serta mengasihi Allah. Sebab itu janganlah sujud menyembah
dan mengharapkan kehidupan dari Allah lain. Dan jangan meyakini roh-roh dunia, dan jangan percaya kepada ramalan atau tenung paranormal atau kepada benda-benda keramat, karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan dirinya. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah kita harus lebih hormat, lebih mengasihi, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada yang lainnya. Karena Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 3 dan 4. Yesus segala-galanya setia padaku, takkan ku menyangkalnya teman setiaku. Bersamanya ku tak dasar, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobatku. Yesus segala-galanya, teman terdekat, padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai ayat 3.
kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Allah, Bapa yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena kebaikan kemurahan hati-Mu, Kau masih memperkenankan kami kembali hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Kini kami datang ke hadapan mohon belas kasihan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Berkuasalah atas diri kami masing-masing ya Bapa. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian serta pengetahuan supaya kami dapat mengetahui firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Ya, ini masih suasana tahun baru. Baik. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia, dan kita dipandu oleh firman-Nya dari Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 17. Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 17. Kembali kita membaca secara bergantian. Saya mulai ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya
kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 4 hari kita sudah memasuki tahun 2026. Ada yang tahu apa akan terjadi ke depan? Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, selama tahun 2025, maka akan timbul juga pertanyaan besar bagi kita. Kira-kira bagaimana nanti 2026 ini? Apa yang terjadi di tahun 2025 yang baru lalu? Bencana yang begitu luar biasa mengejutkan kita. Sampai sekarang belum selesai. Kejahatan yang semakin merajalela. Kasus-kasus hukum di Indonesia ini yang tidak jelas. Hanya kasus ikan teri yang terselesaikan. Korupsi yang kian menggila. Kemudian tingkah pola para pejabat publik kita yang semakin membuat tertawa kita, namun sesungguhnya patut kita tangisi. Kepastian hukum yang tidak ada, pengangguran mulai bertambah karena banyak perusahaan yang ngangkat kaki, terjadi PHK besar-besaran. Peredaran narkoba yang semakin marak sampai ke pelosok-pelosok dan sasarannya sampai udah kepada anak-anak, dan banyak lagi. Orang-orang sudah mulai terganggu jiwanya. Jadi tidak heran kalau di mana-mana kita menemukan orang dengan gangguan jiwa. Kesehatan mental menjadi sesuatu yang sangat-sangat dicari orang sekarang. Karena melihat semuanya ini, maka sangat memungkinkan mental kita pun menjadi rusak, terganggu. Kita pergi ke sudut sana, wah itu juga menjadi teror bagi kita. Kita pergi ke sudut sana, itu juga menjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Kita scrolling media sosial, di dalamnya juga banyak toksik, banyak hal-hal yang membuat kita terganggu. Komentar-komentar netizen yang semakin tidak masuk akal. A yang ditanya bisa-bisa komennya sampai ke Z. Ya, macam-macam lah tingkah pola di situ. Membuat kita semakin terganggu. Kira-kira tahun 2026 ini bagaimana? Nah sementara itu teknologi juga semakin cepat. Zaman semakin cepat berganti. Apakah kita masih sanggup untuk mengikutinya? Dan bagaimana mereka yang tidak sanggup? Kalau yang sanggup oke, tapi bagaimana yang tidak sanggup? Semuanya ada harga yang harus dibayar. Semakin maju teknologi, semakin cepat zaman bergerak, berpindah-pindah, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayar. Nah, bukankah semuanya itu membuat hati kita patut dihinggapi kekhawatiran, ketakutan? Bukankah semuanya itu akan membuat pikiran kita bertanya-tanya bagaimana ke depannya nanti? Sarjana semakin banyak, tapi pengangguran pun semakin bertambah. Ya. Namun kalau tidak sekolah, tidak punya pendidikan, ya kita tidak memahami semua ini, pola pikir kita tidak dibantu. Mau kemana semuanya itu? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untunglah, syukurlah bahwa hal-hal yang demikian itu tidak dibiarkan kita untuk menjawabnya sendiri. Kita tidak dibiarkan Tuhan untuk menjawab itu dengan pikiran kita sendiri. Khotbah tahun baru 1 Januari kita diajak untuk tidak bersandar pada pengertian, pada pikiranmu sendiri. Memang kalau mengandalkan pikiran dan pengertian kita sendiri, apapun tidak dapat kita selesaikan. Allah sudah merancang
Apa yang harus dia lakukan? Artinya sebelum segala sesuatunya ini terjadi, sesungguhnya Allah sudah mengetahui, sudah melihat bagaimana kerusakan dunia ini, bagaimana kerusakan moral ini, bagaimana kerusakan manusia ini, beserta alam semesta ini. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah melihat kerusakan akan terjadi terus menerus dan semakin parah. Maka peristiwa di Taman Eden, peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, seakan-akan membuka kotak Pandora, berkeluaran semua kejahatan, berkeluaran semua hal-hal yang tersembunyi itu. Namun justru disitulah Allah menata rencananya, membuat rencana penyelamatan itu. Bahwa dalam rencana penyelamatan itu, bahwa Dia sendiri yang akan turun tangan melalui anak tunggalnya yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Maka pesannya kepada ular itu bahwa keturunanmu, antara keturunanmu dan keturunannya akan terjadi perseteruan. Keturunanmu akan menggigit tumitnya, sementara keturunan perempuan akan menginjak kakimu. Yang kita kenal dengan proto-evangelium, membuka kesadaran kita bahwa rancangan keselamatan Allah telah dibentuknya sejak awal. Itulah sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Yohanes dalam Injilnya ini, pasal 1 ini. Yohanes menarik benang dari awal penciptaan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Mau mengatakan bahwa ketika Allah ada di dalam dunia ini, di dalam Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, justru apa? Justru Allah yang menjadi pemilik, yang ada sebelumnya ada di dunia ini, tidak dikenal. Namun Allah dalam rupa manusia itu harus datang untuk membereskan, untuk menyelamatkan, untuk menata kembali dunia yang sedang kacau ini. Untuk menarik kembali manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus adalah kehadiran yang nyata, kehadiran yang sungguh-sungguh. Kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah kehadiran Allah yang sejati, Allah yang lengkap, Allah yang sempurna. Yesus Kristus bukannya sebagai figuran, bukannya sebagai pengganti. Tidak. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang hadir di dalam diri manusia. Maka di dalam dirinya lah kepenuhan itu, penggenapan itu. Maka ketika Yohanes mengatakan dari kepenuhannya, mau mengatakan bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu semua tergenapi, semua digenapi. Rasul Paulus menjelaskan ini dengan begitu sederhananya, namun saya mengutip dari terjemahan BIMK, Kolose 1 ayat 19 dikatakan demikian. Allah sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya. Kalau dalam TB dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhannya, seluruh keallahan itu lengkap pada diri anaknya. Tidak ada yang kurang. Dan ayat ini sekaligus menyoroti sifat Kristus yang lengkap dan sempurna sebagai perwujudan
kehadiran dan sifat-sifat Allah. Ini saya pikir penting bagi kita untuk memahami kristologi ini. Keallahan dari Yesus itu yang sering sekali dipersoalkan, yang sering sekali diperdebatkan oleh mereka yang tidak menerimanya. Kita yang hadir di sini, maka bisa saya katakan adalah yang menerima keallahan dari Yesus Kristus. Bahwa di dalam diri Yesus Kristus keallahan itu sempurna adanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya kepenuhan Kristus ini bagi kita? Apa artinya ketika ketika Yohanes mengatakan kepada kita karena dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepada kita ditegaskan untuk tidak ada keraguan untuk menerima Yesus Kristus. Tidak ada keraguan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ini perlu bagi kita. Ya. Maka hilangkan keraguanmu. Jangan pernah tanggung-tanggung, ragu-ragu untuk menerima dan percaya pada Yesus Kristus. Itu poin pertama yang kita lihat di sini. Dan berikutnya kepada kita juga dikatakan dari kepenuhannya itu dikatakan bahwa kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang tidak berkesudahan. Dalam terjemahan Bible bahasa Batak Toba, asinirohana somarna motok. Tak ada habis-habisnya. Artinya kasih karunia itu selalu ada berkelimpahan. Tak putus-putusnya. Saya pikir berita ini menjadi berita yang sangat penting bagi kita di tengah dunia yang penuh teror seperti saya katakan tadi. Di tengah dunia yang tidak ada kepastian. Maka berita ini menjadi berita yang seharusnya menyukakan hati kita. Membuat kita menjadi senang, membuat kita menjadi ada lagi harapan. Sebab tanpa kasih karunia itu kita tidak ada apa-apanya. Mengapa harus diberikan kasih karunia? Mengapa tidak langsung diberikan aja keselamatan itu? Sebagaimana Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan firman-Nya. Allah dapat menjadikan segala sesuatunya. Mengapa tidak dilakukannya dengan firman itu? Begitu Dia berfirman, jadilah terang. Mengapa harus melalui proses yang panjang? Nah, saudara-saudara, manusia bukanlah ciptaan seperti robot yang serba otomatis, yang bisa diatur dengan remote control, tidak. Tetapi kepada manusia diberikan akal, pikiran. Dan kepada manusia diberikan juga kebebasan. Allah tidak menginginkan manusia itu menjadi seperti robot yang diatur. Yang tidak bisa memilih untuk dirinya, yang tidak bisa berpikir. Sejak semula Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang bebas. Sebagai makhluk, sebagai ciptaan yang dituntun untuk memakai seluruh sumber dayanya. Namun sangat disayangkan kebebasan itu disalahgunakan oleh nenek moyang kita. Oleh manusia pertama. Disalahgunakan. Akhirnya dosa merajalela. Dampaknya sampai sekarang, sampai besok, sampai nanti akhir zaman. Kerusakan demi kerusakan semakin merajalela. Seakan-akan dunia ini tak tersembuhkan lagi. Kalaupun ada seruan sekarang ini untuk peduli kepada alam semesta ini,
Kita hanya berusaha untuk memperlambat kerusakannya. Hanya memperlambat. Dan itu masih lebih baik daripada menjadi cepat begitu saja. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus kasih karunia? Karena melihat dari status kita sebagai orang berdosa, kita tidak layak lagi untuk diselamatkan. Kemuliaan kita telah hilang. Kemuliaan kita telah hilang. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita, tidak ada lagi hak bagi kita. Maka kasih karunia yang kita pahami adalah engkau sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan, tetapi kemudian kepadamu diberikan. Itulah kasih karunia itu. Dan itulah yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari kepenuhan Kristus. Dari kesempurnaan Kristus, dari penggenapan yang diperbuat oleh Kristus. Supaya kita menerima, memperoleh kasih karunia itu. Dan bagaimana caranya untuk menerima itu? Maka dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maka siapapun yang menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus, mereka menjadi anak-anak Allah, dan kepada mereka diberikan kasih karunia itu. Diberikan secara cuma-cuma. Saya katakan ini menjadi berita sukacita bagi kita. Syukur kita masih diberikan kasih karunia-Nya. Dan bagi kita yang telah mendapatkan kasih karunia itu, apa yang harus kita lakukan? Maka ketika orang memberikan hadiah kepadamu, maka engkau akan membiarkan itu begitu saja. Ketika orang memberikan kesempatan kepadamu, maka engkau akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Saya pikir tidak. Kita akan lebih dungu daripada keledai. Kita akan lebih dungu daripada binatang. Maka saat ini, jika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang menerima kasih karunia itu, kesempatan itu, kebaikan Tuhan itu, kita menerima totalitas keselamatan Allah itu, kita diajak untuk melakukan dua hal. Yang pertama, bahwa kasih karunia itu mengajak kita untuk hidup dalam realitas karya Allah di dalam Kristus. Hiduplah dalam realitas karya Allah yang lengkap dalam Kristus. Bukan dalam mimpi, bukan dalam ilusi. Banyak orang sekarang sesungguhnya hidup dalam ilusi. Apalagi dengan maraknya racin-racin, ya kan? Dikit-dikit, ternyata dia adalah CEO yang menyamar menjadi penjual goreng, gitu kan? Wah, ternyata suamiku adalah anak pengusaha. Ya. Orang sekarang dimabukkan dengan berharap ini mudah-mudahan pacarku ini anak konglomerat, ya. Mudah-mudahan anak pacarku ini adalah ternyata pemimpin 9 naga seperti itu. Wah. Ternyata dia anak Tuan Luo yang kaya raya, pemilik 10 perusahaan besar. Mimpi terlalu banyak dipengaruhi racin, short movie. Ya, terlalu banyak. Saudara-saudara, hiduplah dalam realitas. Realitas yang mana? Realitas karya Allah. Apa realitas karya Allah? Bahwa Yesus telah memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Bahwa Dia memberikan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Maka pergunakanlah itu.
dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah memberikanmu dengan terus-menerus secara berkelimpahan, bukan untuk membuatmu nina bobo, tertidur, tetapi membuatmu supaya engkau lebih diberdayakan, supaya engkau dimampukan sebagai orang percaya untuk menjalani hidup yang penuh kemenangan dan berbuah. Bukan menjadi duduk-duduk. Kayak mental-mental banyak warga Indonesia. Begitu menerima BLT, wah langsung shopping jalan sana jalan sini. Padahal pemerintah memberikan BLT itu supaya dia bisa menata hidupnya lebih baik. Entah untuk modal kek, untuk berusaha. Tapi ini enggak. Dapat BLT, wah langsung ganti handphone. Itu dia. Dapat BLT, langsung healing sana, healing kemana-mana, jalan-jalan. Dapat BLT, bukannya mempergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan membuat hidupnya untuk berhasil produktif, tapi untuk senang-senang. Ya, ironis. Nanti 3 bulan lagi kan datang BLT-nya, kan seperti itu. Nanti juga akan datang lagi. Mental-mental seperti ini adalah mental-mental yang tidak hidup dalam realitas. Mental seperti ini adalah mental bodoh, mental miskin, mental-mental yang masih diperbudak oleh dosa. Nah, maka kita sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia yang berkelimpahan itu, pergunakanlah itu untuk menjalani hidup yang penuh kemenangan dan berbuah. Itu tadi. Bukan menjadi mental yang pemalas. Tuhan memberikan itu kepadamu supaya engkau menjalani kehidupan ini bukan lagi sebagai orang pecundang, bukan lagi orang yang tidak produktif, tidak berfaedah, tetapi membuat dirimu menjadi pemenang, menjadi berbuah. Maka berkaryalah, karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Talenta yang diberikan kepadamu bukan untuk ditanam, tetapi untuk kau pakai mengembangkan hidupmu. Yang kedua, hidup dalam realitas karya Allah. Itu adalah panggilan kita bahwa kasih karunia sifatnya itu memerdekakan, bukan memenjarakan. Maka dirimu yang telah mendapatkan kasih karunia harus menyadari, harus kita sadari bahwa kita adalah orang merdeka. Maka ketika Yohanes mengatakan membandingkan antara kasih karunia dengan hukum Taurat yang diberikan Musa, bagi orang-orang Yahudi sebagai penerima pembaca Injil ini, mereka tahu posisi hukum Taurat itu di mana, wibawanya di mana. Tetapi Yohanes mengatakan ini tidak ada apa-apanya. Justru hukum Taurat semakin memperjelas pelanggaran-pelanggaran kita. Justru hukum Taurat membuat dirimu semakin terkekang, terpenjara oleh larangan-larangan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, semua serba jangan. Kita terpenjara oleh larangan-larangan itu. Tetapi oleh kasih karunia, kita diberikan kebebasan. Kebebasan yang dulu diberikan di Taman Eden, kini dikembalikan kepada kita, supaya hidupmu bebas. Namun bebas dengan apa? Bebas untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini. Bukan bebas sesuai dengan keinginan dagingmu, tidak, tetapi bebas sesuai dengan kehendak Allah. Maka ketika kita menyadari kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia, katakanlah kepada dirimu,
aku adalah orang yang dimerdekakan oleh Kristus, maka aku tidak mau lagi diperangkap, dipenjara oleh dosa ini, oleh dunia ini. Tentu ini bukan perkara mudah. Saya yakin di antara jemaat yang hadir saat ini, di awal tahun, di malam tahun baru, sudah membuat resolusi-resolusi, membuat komitmen, membuat janji. Tahun ini aku akan memulai hidup sehat. Contohnya, tahun ini aku akan menyelesaikan, akan mulai rajin. Kalau ada diberikan tugas, langsung kukerjakan. Tidak mau lagi aku nongkrong-nongkrong sampai tengah malam. Contohnya, mulai tahun ini, aku akan hidup hemat, tidak mau lagi aku terlibat dengan pinjol. Lebih baik aku makan irit daripada aku terjebak dengan pinjol. Contohnya, kan itu contoh-contoh. Dan berbagai komitmen-komitmen lain yang kita bangun. Mungkin mereka ada yang berkomitmen untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba. Puji Tuhan kalau dia sudah tiba pada kesadaran itu. Mungkin ada yang berkomitmen yang sudah mengatakan kepada dirinya untuk terlepas dari jerat perselingkuhan misalnya atau perzinahan. Puji Tuhan kalau dia masih mau untuk membangun komitmen itu. Teruskanlah untuk menjalani komitmen. Itu adalah tanda kemerdekaanmu. Itu adalah tanda kebebasanmu. Itu adalah tanda bahwa engkau telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Maka jaga, lakukan komitmenmu. Lakukan resolusi yang telah kau bangun, janji yang telah kau nyatakan. Lakukan. Itu sebagai tanda engkau menerima kasih karunia. Yang berikutnya, kasih karunia mengajak kita untuk mengantisipasi penggenapan akhir rencana penebusan Kristus. Apa yang perlu kita antisipasi dalam penggenapan itu? Bahwa di dalam penggenapan itu kasih karunia memperlengkapi kita orang percaya untuk mengatasi dosa, untuk menanggung cobaan, memenuhi tujuan yang diberikan Allah kepada orang percaya, kepada manusia. Maka melalui kasih karunia inilah setiap orang percaya juga menerima karunia rohani. Tanpa adanya kasih karunia ini, kita tidak mungkin menerima karunia rohani. Paulus membuat daftar karunia rohani yang bermacam-macam. Ada untuk melayani, ada untuk mengajar, ada untuk berkhotbah, ada untuk bernubuat, dan lain sebagainya. Itu semua adalah hasil dari kasih karunia itu. Artinya dengan adanya kasih karunia itu, kita diberi kesempatan untuk memiliki karunia rohani. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah dalam hidup ini. Sebagai antisipasi kita dalam menggenapi penebusan. Akhirnya saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani tahun 2026 ini, dengan kesadaran penuh kita yang telah menerima kasih karunia, kita diajak untuk memantapkan langkah kita. Menjadi orang percaya yang menjalani tahun 2026 ini dengan hidup beriman yang aktif. Berani sebagaimana layaknya orang merdeka, namun tetap dalam kerendahan hati, mengingat semua yang kita jalani adalah hanya kemurahan Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita jalani tahun 2026 ini dengan lebih berani, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita tidak pernah membiarkan kita menjalaninya. Kita adalah anak-anaknya yang diberikan kuasa
yang diberikan wewenang, yang diberikan warisan bagi kita. Artinya ada kepastian dalam hidup kita ini sebagai anak-anaknya bahwa Sang Bapa akan menanti kita dan akan mengawal kita sampai pada garis akhir ini. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pergunakan kasih karunia ini dalam menjalani tahun 2026 ini dengan lebih berani, dengan lebih optimis. Sekalipun dunia banyak teror, sekalipun dunia memberikan ketidakpastian, tetapi Tuhan yang telah mengangkat kita menjadi anak-Nya memberikan kita sebuah kepastian di dalam kasih karunia-Nya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa yang mengasihi kami dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya karena kemurahan-Mu saja kebaikan-Mu, maka kami memperoleh, menerima kasih karunia yang Kau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Maka bangunkan kami ya Bapa untuk menggunakan kasih karunia pemberian, sehingga hari-hari yang akan kami jalani ke depannya dan segala komitmen, segala janji yang telah kami bangun untuk hidup lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepadamu, kami dapat menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih.
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin, kita berikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhan
Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari.